Akhir September 2020 lalu menjadi momen penting bagi Nissan Datsun Melati Sleman DIY karena sukses memperkenalkan salah satu line-up terbaru mereka, yakni Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks sendiri menjadi salah satu varian teranyar dan langsung menjadi andalan pabrikan asal Jepang ini untuk mendobrak pasar tanah air karena telah menggunakan motor listrik untuk penggeraknya. Meski menggunakan motor listrik, Nissan Kicks diklaim tak memerlukan proses charging baterai secara manual untuk mensuplai listriknya, karena di dalamnya juga dibenamkan mesin Nissan March 1200cc sebagai generator yang melakukan charging baterai secara otomatis saat kendaraan berjalan, sehingga mobil yang dibanderol dengan harga Rp461 juta on the road wilayah Jogja dan Magelang ini bisa terus berjalan tanpa takut tenaga baterainya habis. Menjadi salah satu pionir mobil elektrik di Indonesia dengan konsep yang menurut saya pada saat ini cukup inovatif, mobil listrik, sensasi berkendara mobil elektrik car dengan e-power, tetapi kita tidak perlu mencas. Nah, jadi mobil elektrik nantinya ke depan pasti menjadi satu tren baru di Indonesia, sehingga ini memperkenalkan ya sensasi kendaraan listrik. Saat ini yang saya tahu hanya ada di Nissan untuk e-Power ini, yaitu dimana ini adalah mobil yang penggerak utamanya mobil listrik, tetapi tanpa harus mengecas. Jadi ini salah satu solusi bagi menurut saya untuk kedepannya. Pada saat ini dengan kita tetap bisa merasakan mobil listrik, tapi tidak direpotkan untuk harus mengecas. Di samping telah menggunakan teknologi kekinian dengan motor listrik, tampilan sporty juga tampak di sisi eksterior Nissan Kicks, mulai keberadaan V-Motion Grille khas Nissan, kemudian front rail dan side under protector, serta ditambah roof spoiler dan door visor. Untuk kaki-kaki, Nissan Kicks menggunakan velg aluminium alloy 17 inch yang dibalut dengan ban ukuran 205/55. Roda-roda Kicks juga dilengkapi 4 buah rem cakram guna keamanannya. Di sisi kapasitas bagasi, compact SUV ini mampu menyimpan barang hingga kapasitas 423 liter. Untuk urusan performa, Nissan mengklaim motor listrik andalannya ini mampu menyalurkan tenaga sebesar 125 PS pada 4.000 hingga 8.992 RPM, sementara untuk torsi yang dihasilkan juga cukup besar, yakni 260 nanometer di putaran 500 hingga 3.008 RPM. Pada sektor kabin, nuansa sporty juga terlihat kuat dengan warna hitam dengan kursi berlapis kulit. Kursi depan dengan teknologi Zero Gravity dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kelelahan untuk perjalanan yang panjang. Untuk keamanan pengendara dan penumpang, SUV ini juga dilengkapi sejumlah fitur canggih, mulai dari teknologi Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Cruise Control, dan Intelligent Emergency Braking System yang pertama di kelasnya. Fitur tersebut semakin lengkap saat dipadukan dengan teknologi lainnya mulai blind spot warning, intelligent trace control hingga teknologi one pedal operation untuk mengontrol akselerasi dan pengereman hanya dengan satu pedal. Basic mesin itu kan mesin yang digunakan ini kan 1200 cc, dia dipergunakan sebagai generator untuk ngecas baterai yang ada di mobil ini. Nah, baterai ini menyalurkan tenaga ke roda untuk menggerakkan roda kan gitu. Jadi mesin ini tidak menggerakkan roda, dia hanya perputaran mesin ini berapa RPM itu hanya untuk ngecas. Nah, semakin tinggi RPM mesin, daya ngecasnya akan semakin besar kan gitu. Dia ngecas baterai untuk jalan. Yang ditampilkan di MID ini, multi informasi display ini, kondisi mesin 1200 sedang mengecas baterai. Dan alur biru ini menggerakkan roda, sistem penggerak rodanya. Jadi full penggerak roda ini menggunakan elektrik baterai. Kebetulan yang dipakai pertama, tapi sebenarnya nggak ada masalah karena dia hanya genset aja. Untuk bahan bakar sih sebenarnya kita nggak itu ya Pak ya.
nggak begitu mematok harus Pertalite atau Pertamax, cuma memang Pertamax lebih bagus. Kalaupun akhirnya nantinya di Pertalite, nanti akan berbeda, akan perbandingannya akan selisihnya hanya sedikit sekali, karena mobil ini kan mesin ini hanya untuk genset. Standar dalam artian standar yang biasanya Nissan pakai seperti yang ada di X-Trail. Terus AC juga sudah menggunakan digital sama seperti yang ada di X-Trail dan di Verena. Kasih dari X-Trail sebelumnya, mulai dari blind spot warning, blue line departure, terus intelligent cruise control, jadi pengereman secara otomatis dengan jarak berapa dengan mobilnya itu sudah ada semuanya. Termasuk nantinya ada fitur tambahan terbaru, yaitu one pedal. One pedal nanti bisa aktif ketika nanti baterainya minimal 40%. Ada drive mode itu ada Eco Drive, ada Smart atau mode S, dan ada mode normal. Nah, di sampingnya drive mode ini ada EV, tombol EV. EV ini pure ketika kita pengen menggunakan baterai full tanpa ada support dari mesin. Nah, ini ada tombol start stop seperti biasanya. Ini parking, yang biasanya parking kan biasanya dengan tuas ya. Kita ada tombol parking, di sini ada R, right, neutral sama drive. Nah, di sini di belakang ini ada parking elektrik dan auto hold parking. Tenaganya gede Pak, kalau langsung listrik gitu. Masya Allah, enak banget. Coba kenceng aja karena torsinya gede banget. Kita ada tambahan fitur terbaru, yaitu yang di one pedal tadi Pak. Iya ya Pak, langsung rem Pak. Ya langsung rem ya, one pedal aja. Dan rem otomatis. Ya 10 meteran. Ya 10 sampai 15-an sih dari start dari kecepatan 40 atau kecepatan 30. Kamera 360. Mau pakai ini. Kita baru launching yang di DIY pada hari ini tanggal 29 September, ya, perkenalan pertama lah sesuai dengan media dan kehadirannya juga di DIY baru hari ini kita perkenalkan. Nah, untuk target awal kita menargetkan penjualan itu 5 sampai 7 unit per bulan. Jogja, harga launching kami adalah di harga 464 juta. Bahwa kita khususnya di Jogja dan Magelang dengan sangat optimis ya, dalam kondisi yang satu dalam pandemi, semoga dengan kehadiran KIK dapat menggairahkan kondisi pasar khususnya di otomotif dan juga khususnya di Nissan.